Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita kembali dalam perenungan kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari yang kami boleh dapatkan dari pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Dan hari ini kami datang untuk kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami diberkati, dikuatkan imannya, dan terus tetap setia hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti masih mengingat perintah atau anjuran yang diberikan oleh pemerintah bagi kita untuk kita melakukannya dengan taat dan setia, yaitu mencuci tangan, pakai masker, pakai sanitizer, PSBB, dan di rumah saja. Perintah ini kita lakukan dengan ketaatan kita supaya tujuannya kita tidak terkena oleh virus COVID ini dan kita memutus rantai penyebaran tersebut. Ketaatan yang kita lakukan membuahkan hasil yang benar bagi kita dan kita nikmati. Tapi bagaimana ketika Tuhan memberikan perintah bagi kita untuk kita melakukan firman-Nya, merenungkan firman-Nya? Apakah kita juga melakukannya dengan ketaatan, kesetiaan kita kepadanya? Mari kita akan lihat dalam firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama. Kita buka dalam kitab Yosua pasal pertama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian beberapa ayat di dalamnya. Ayat pertama hingga ketiga, 8 dan 9. Firman Tuhan berkata, "Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa." Ayat 8, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sesudah Musa mati, Tuhan memilih Yosua untuk menggantikannya melanjutkan kepimpinan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Membawa mereka untuk memasuki, merebut tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Yosua Tuhan pilih karena Tuhan melihat bahwa dia juga selama ini menjadi hamba yang setia bagi Musa selama Musa masih ada. Selama 40 tahun dia mengembara di padang gurun. Tuhan memilih dia sekarang untuk menuntun umatnya memasuki tanah perjanjian ini. Tujuan yang mereka inginkan adalah tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Tapi ada proses yang harus mereka hadapi, yang mereka lewati di dalamnya. Dan semuanya itu di dalam penyertaan, di dalam rencana Tuhan untuk mereka boleh sampai dan merebut tanah Kanaan itu. Tuhan kasih perintah bagi mereka untuk menyeberang sungai Yordan, dan di dalam perintah ini mereka boleh dengan ketaatan mereka, dengan kesetiaannya melakukannya dengan benar. Dan di balik perintah yang Tuhan berikan semua ini, Tuhan juga menjanjikan banyak janji-janji yang diberikan bagi Yosua pada waktu itu. Di ayat ketiga tadi boleh kita baca,
Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Janji-janji yang Tuhan berikan ini bukan menjadi fokus utama bagi Yosua sendiri, tetapi perintah dan ketaatannya kepada Tuhan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Di dalam ayat ini yang boleh menjadi poin penting di dalamnya, kita boleh melihat di ayat yang ke-8, jangan lupa merenungkan, memperkatakan, membicarakannya kitab Taurat itu siang dan malam. Ini menjadi tanggung jawab dan tugas ataupun kewajiban bagi mereka untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya bertindak dengan hati-hati dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap setia kepada yang benar. Dan hal ini juga boleh menjadi perenungan kita bersama-sama dan kita belajar untuk kita juga hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan? Firman Tuhan sudah memberikan pedoman bagi kita yang terus menjadi hal yang penting bagi kita untuk kita terus lakukan dengan benar, dengan ketaatan kita kepadanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, pasti kita juga menaati perintah-perintah dan tugas kita sebagai orang percaya. Bukan hanya sekedar kita mengasihinya, tok sampai di situ, tapi kita juga harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Di dalam konsep perjanjian, ketika seorang menaati perintah Tuhan, dia akan mendapat berkat, dan sebaliknya, tidak taat mendapatkan kutuk. Tapi bukan hal itu yang menjadi penting bagi kita dan bagi mereka pada waktu itu, tapi bagaimana dengan ketaatan, kesetiaan mereka kepada Tuhan, melakukannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan mengasihi Tuhan, dengan segenap hati mereka, melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu yang menjadi hal penting yang boleh dilakukan. Untuk berkat dan janji tersebut akan dan pasti Tuhan akan berikan bagi mereka yang taat kepadanya. Dan kita juga belajar di dalam ini, marilah kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap fokus kepada yang benar dan melakukan yang benar itu bagi Tuhan, bagi kehidupan kita juga, dan kita mendapat pertumbuhan yang benar di dalam hidup ini. Jangan menunggu waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan ini masih lama, masih banyak waktu. Pakailah waktu ini, pakailah kesempatan ini untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan inilah yang boleh dipelajari, yang boleh dimengerti bagi Yosua dan bagi bangsanya untuk kembali mengingat akan firman Tuhan, akan kitab Taurat itu dan merenungkannya siang dan malam, supaya mereka berhasil, supaya mereka tidak tergoyahkan dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi tetap benar di jalannya Tuhan. Dan di ayat ini juga kita boleh melihat bagaimana Tuhan terus mengulang beberapa ayat-ayat ini. Kita boleh melihat di ayat ke-6, ke-7, 9, dan 18. Tuhan selalu memperkatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ketika perintah yang Tuhan berikan ini berulang-ulang dikatakan, menjadi penting bagi Yosua untuk mengingat dan melakukannya. Memang pada waktu itu mungkin bagi Yosua ketika Tuhan pilih sebagai pemimpin, memang ada ketakutan, kekhawatiran dalamnya. Tapi ingatlah, Tuhan selalu berkata, Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tantangan pasti ada, permasalahan pasti ada, tetapi Tuhan mau dia tetap kuat, teguh, jangan takut, jangan kecut dan tawar hati. Tuhan menyertai kemanapun dia pergi. Hal ini berlaku dan tetap menjadi perenungan bagi kita semua.
Ketika tantangan permasalahan kehidupan kita ada, Tuhan selalu mengingatkan kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati, jangan takut. Tuhan menyertai, Tuhan ada bersama-sama. Tapi bagaimana kalau kita tetap di dalam ataupun hidup dalam ketakutan itu? Mari kita belajar untuk kita mengingat kembali kepada Tuhan, kepada firman-Nya, menjadi kekuatan kita, menjadi perenungan kita setiap harinya. Tantangan pasti ada, permasalahan pasti ada, tapi menjadi fokusnya bukan hal itu, tetapi Tuhan yang menjadi penopang kita, Tuhan yang menjadi kekuatan kita, yang memampukan kita terus berjalan, melangkah dengan iman, dengan benar kepadanya. Jadilah kuat, jadilah tenang, jadilah tetap berharap hanya kepada Tuhan. Jangan takut, apapun tantangan di dalam hidup ini, Tuhan menyertai kita. Dan hal ini berulang-ulang dikatakan bagi Yosua, karena hal ini penting, hal ini sangat-sangat penting untuk Yosua pikirkan, untuk Yosua mengerti di dalamnya, untuk memimpin bangsa ini, memimpin bangsa Israel ini dengan benar dan bertindak dengan hati-hati. Ayo belajar untuk kita bersama-sama berjuang di dalam kehidupan ini untuk tetap taat setia kepada Tuhan. Orang yang taat dan setia akan mendapatkan hasil berkat dari Tuhan. Bukan karena kita dengan motivasi untuk mendapat berkat, tapi karena kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Satu kata atau kalimat terakhir yang boleh saya berikan bagi Bapak Ibu saudara sekalian, yang menjadi penutup bagian firman Tuhan pada hari ini. Jangan minta Tuhan untuk berharap kita tidak mendapatkan masalah, pergumulan, tantangan. Semuanya itu pasti ada dan terjadi dalam kehidupan kita, tapi mintalah kepada Tuhan kekuatan, pertolongan yang menjadi hal yang kuat yang boleh kita dapatkan untuk kita terus melangkah ke depan, tetap berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Jangan minta Tuhan menghilangkan beban kita, tapi mintalah Tuhan kekuatan, pertolongan di dalamnya, supaya kita semua mampu melewatinya, dapat melewatinya dengan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua melalui perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami kembali diingatkan ketika kami boleh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Ajar kami juga mencintai akan perintah-perintah Tuhan, akan tanggung jawab kami sebagai orang percaya untuk selalu mencintai firman-Mu. Tuhan berkati kami melalui firman ini, kami belajar untuk kami tetap setia hanya kepada Tuhan. Berkati hari-hari kami ya Tuhan, berkati setiap apa yang boleh kami lakukan, biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.